Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Specs yang udah banyak di request sama teman-teman juga. Dan mungkin dari kalian udah ada yang beli sepatu ini karena memang sepatu ini udah rilis cukup lama, tapi Minlock baru sempat review untuk sepatunya, dan sepatunya adalah Specs Galactica Morph. Dan ini adalah warna Vanilla S ataupun Rich Gold ya teman-teman. Untuk warnanya sendiri terdapat dari dua warna merah satunya dan yang satunya warna ini keren banget. Kelihatan mewah dengan bagian bawah itu transparan gold dan perpaduan di bagian uppernya ini warna vanilla ya teman-teman. Ya pokoknya seperti inilah warnanya, keren banget. Dan untuk campaign dari Specs, sepatu ini tuh memiliki DNA Lightspeed. Jadi DNA Lightspeed-nya itu ada di bagian mana sih? Kita akan bahas satu persatu tentang sepatu ini ya teman-teman. Kalau kita ngomongin soal shape atau bentuknya sendiri, sepatu ini masih mirip dengan Galactica NBR. Nah, dari segi desain sama banget, cuman ada sedikit perbedaan yaitu di bagian material uppernya. Nah, kenapa Specs menyebut bahwa sepatu ini memiliki DNA Lightspeed? Karena untuk material uppernya ini sama banget yang digunakan sama uppernya Lightspeed Rebound, tapi ada sedikit yang ngebedain. Bedanya itu apa? Nah, kita akan bahas. Bedanya adalah dari ketebalan uppernya, ataupun ini kan menggunakan upper sintetik microfiber ya teman-teman. Sedangkan untuk versi Galactica ini, dia lapisan upper bagian luarnya dia sedikit lebih tipis dari Lightspeed Rebound. Tapi untuk lapisan upper bagian dalamnya ini ketebalannya sama. Jadi secara overall untuk Galactica Morph ini memiliki upper yang sedikit tipis dari Lightspeed Rebound. Walaupun dari Lightspeed Rebound juga udah tipis ya teman-teman. Itu mempengaruhi dari tekstur uppernya sendiri. Jadi untuk Lightspeed sih? Jadi untuk Galactica Morph ini dia jauh lebih soft. Teman-teman bisa lihat di sini benar-benar lentur, dan ketika kita pakai itu, kalau kaki kalian ataupun jari-jari kalian gerakin, itu bakal ngebentuk jari-jari kalian di sekitar frame sepatu ini. Jadi benar-benar fit dengan kaki kita. Jadi mengikuti kontur kaki kita ya teman-teman. Kemudian untuk bagian sole plate-nya nih, nah ini masih sama banget dengan Galactica sebelumnya, menggunakan sole plate hybrid plate yang bisa digunakan di segala kondisi lapangan, dan ini memiliki kestabilan yang lebih baik. Walaupun sangat berbeda dengan versi yang Vertec 2.0, nggak seagresif 2.0 untuk akselerasi, cuman untuk versi hybrid plate ini lebih enak untuk kestabilan. Jadi untuk segala jenis kondisi lapangan sih lebih cocok untuk versi Galactica Morph ini ataupun dari hybrid plate ini. Nah, untuk fitmentnya sendiri jelas sepatu ini lebih lebar, jauh lebih lebar daripada versi yang Lightspeed Rebound. Karena memang untuk sole plate ini dari dulu dikhususkan untuk pemain-pemain yang memiliki tipe kaki lebar. Nah, nggak salah sebenarnya untuk Specs menyematkan sepatu ini memiliki DNA Lightspeed. Jadi uppernya itu upper Lightspeed, tapi untuk sole plate-nya dia cocok untuk tipe kaki lebar. Jadi buat kalian yang memiliki tipe kaki lebar, pengen nyobain sepatu bola tipe speed dari Specs, menurut saya sepatu ini cocok banget untuk kalian cobain. Dan yang lebih menarik lagi, sepatu ini banyak banget digunakan sama brand ambasadornya Specs. Contohnya seperti Deddy Kusnandar cukup sering pakai sepatu ini, kemudian ada Osvaldo Hai. Nah, ini yang menarik. Saat ini rilis, Lightspeed 20 FWD juga rilis, bahkan sampai bikin pakai fotonya Osvaldo Hai. Tapi saya lihat di Instagram itu Osvaldo Hai nggak pernah namanya pakai Lightspeed 20 FWD, padahal sebelumnya dia sering banget pakai Lightspeed 20. Dan sedangkan untuk versi yang ini keluar, dia selalu pakai Galactica Morph. Jadi cukup menarik sih, sepatu ini bisa memberikan dampak yang signifikan untuk para pemain pindah dari seri Lightspeed Rebound ataupun Lightspeed 20 ya teman-teman. Dan untuk bobotnya sendiri nih, nah karena memang uppernya juga tipis, jadi bobotnya juga cukup ringan. Ini saya pakai size 39 ya teman-teman. Beratnya itu 167 gram. Itu cukup ringan, bahkan menurut saya nggak terlalu jauh berbeda dengan versi yang Lightspeed Rebound sekitar 153 gram. Tapi untuk size 38 beda banget. Nah, untuk insole-nya nih, insole-nya sih sebenarnya nggak istimewa juga, dia flat banget. Ini yang saya kurang suka dari Specs, belum ada improve untuk bagian insole-nya. Biasanya untuk brand-brand lain itu udah ada improve di bagian samping, udah ada lekukannya, jadi benar-benar fit, merangkul di bagian telapak kaki kita. Jadi kalau ini tuh kayak ada yang kurang di bagian sisi-sisinya.
ada sisa ruang di bagian sisi-sisi bawah telapak kaki kita. Ya, itu sih menurut saya kekurangan dari insole Specs ini. Untuk ketebalannya standar dan empuknya juga ya standar lah, nggak ada yang istimewa untuk bagian insole-nya. Nah, kemudian kita bahas untuk bagian lidahnya ini. Desainnya seperti ini ya teman-teman. Cukup unik juga sih ini, keren sih. Cuman ya kita nggak bisa bahas banyak. Ini satu lapisan layar upper dan merangkul dengan sangat baik di bagian punggung kaki kita. Nah, yang agak riskan adalah di bagian lubang talinya. Teman-teman bisa lihat antara lubang tali dengan bagian pinggirnya ini dia benar-benar mepet. Jadi cukup riskan kalau kita narik itu bakal putus di bagian lubang talinya. Jadi benar-benar hati-hati ketika kita pakai dari sepatu Galactica Morph ini. Nah, untuk bagian lininya ataupun bagian inner heel-nya ini terdapat jahitan, jadi kelihatan banget lebih tipis untuk di bagian liningnya di bagian samping kanan dan kiri, jadi lebih fit di bagian pergelangan kaki kita. Walaupun untuk bagian inner heel-nya dari sepatu ini cukup tebal dan waktu saya pakai juga nggak bikin blister, tapi ada beberapa follower yang ngasih tahu dia blister pakai sepatu ini. Tapi untuk saya pribadi sih nggak blister dan belum blister sih. Tapi kemungkinan nggak blister dan memiliki daya cengkram yang sangat baik di bagian kuncian di bagian tumit di sepatu Galactica Morph ini. Kemudian untuk bagian sole plate-nya mungkin nggak perlu dijelaskan panjang lebar ya teman-teman, karena sole plate ini udah dikeluarkan Specs cukup lama. Jadi saya yakin dari teman-teman banyak yang udah cobain dari sole plate ini memiliki elastisitas yang cukup lentur, jadi ya seperti ini. Mungkin kalau kondisi-kondisi lapangan tertentu bisa bahaya juga untuk sole pad yang terlalu lentur. Jadi menurut saya agak kurang diperkeras sedikit biar lebih nyaman dan aman ketika kita pakai sepatunya. Nah, karena uppernya itu lebih tipis daripada Lightspeed Reborn, tentu saja ini memberikan ball feeling yang sangat-sangat baik. Kalau kita passing, kontrol, ataupun menyentuh bola itu benar-benar kerasa banget sih. Ini tipis dan juga soft, benar-benar the best sih menurut saya. Untuk fitment kaki lebar ini benar-benar cocok. Jadi kalau ada yang bilang Galactica Morph ini lebih nyaman dari Lightspeed Reborn, saya setuju banget. Saya pribadi itu udah move on lah dari Lightspeed Reborn, walaupun bakal rilis, kemungkinan saya nggak beli lagi sih. Karena untuk saat ini ya, ini awal tahun 2024, saya tuh udah nyobain beberapa sepatu brand lokal ataupun brand internasional itu udah lebih baik ataupun udah banyak yang lebih nyaman daripada Lightspeed Reborn. Contohnya untuk dari Specs adalah Galactica Morph ini. Yang paling penting adalah sizing-nya. Nah, ini yang harus saya tekankan. Sizing dari Galactica Morph ini memiliki fitting yang lebih nyaman. Walaupun kaki kalian slim, dia bakal pas di bagian ujungnya juga. Nggak perlu lepas insole, jadi fitmentnya bener-bener presisi dan kita nggak usah ngakal-ngakalin lah. Harus lepas insole lah, harus pakai kaos kaki yang tipis lah. Kalian pakai kaos kaki yang tebal pun, ini masih oke banget dengan Galactica Morph. Jadi harus terus size ya teman-teman. Karena ini, yang saya kurang suka dari Lightspeed Reborn adalah saya harus lepas insole ketika saya pakai sepatunya. Jadi kurang kurang sempurna aja lah. Kalau kita harus cari-cari sesuatu biar lebih nyaman. Jadi untuk dari segi sizing seperti itu, dan di bagian toe box-nya juga kalian bisa lihat di bagian ujungnya ini dia lebih cembung dan ini memberikan ruang yang sangat pas di bagian ujung jari-jari kita. Pokoknya untuk dari segi fitment ini udah oke banget, apalagi buat kaki lebar. Kemudian untuk dari segi talinya ini agak beda dari versi yang Specs yang lain. Ini tipis juga, cuman dia nggak ada sirip-sirip yang biasanya di sepatu bola Specs ataupun tali-tali brand lokal yang saat ini udah banyak digunakan itu. Tapi kelihatan cakep sih dan panjangnya juga pas. Jadi looknya juga cakep ketika kita pakai sepatunya. Kemudian kita akan ngomongin soal durability-nya. Karena memang sepatu ini kan udah lama rilis. Jadi banyak juga teman-teman follower LJR itu yang nge-share bahwa ada beberapa kali pakai udah ada yang kebuka sedikit gitu. Cuman kalau saya pribadi karena memang kemarin baru saya pakai sekali dan kondisi lapangan cukup basah juga. Walaupun nggak basah-basah banget, tapi masih cukup oke lah untuk dari segi lapangan. Tapi untuk dari segi durability juga ini masih aman banget. Belum ada indikasi bakal kebuka ataupun lemnya yang kebuka. Jadi untuk durability menurut saya masih oke banget dari sepatu bola Specs. Kalau saya pribadi sebenarnya masih sangat-sangat percaya untuk dari segi durability sepatu bola Specs ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ketika kita pakai di segala kondisi lapangan yang kita mainkan.
Dan untuk harga 500 ribuan menurut saya ini sangat-sangat worth it untuk kalian cobain sih. Karena memang the best banget, nyaman. Kalau ada yang bilang lebih nyaman dari Lightspeed Reborn ini, saya setuju banget nih, saya dukung. Dan bisa kalian dapetin sepatu ini di Top Score Sport ya teman-teman. Nanti linknya di deskripsi video ini, mumpung lagi banyak diskon. Jadi langsung aja gas beli sepatu bola Specs Galactica Morph ini. Dan mungkin itu aja yang sedikit bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Dan tunggu video-video review brand lokal yang lainnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.